Baik, kita lanjut materi kita. Setelah minggu lalu kalian pahami tentang bagaimana membuat fungsi permintaan dan fungsi penawaran, sekarang kita akan masuki bagaimana membuat atau menentukan harga keseimbangan. Baik dia berdasarkan tabel, berdasarkan persamaannya, dan juga bagaimana penampakannya nanti di dalam bentuk kurva. Jadi perhatikan tabel permintaan dan penawaran yang ada di sini. Jadi di sini kita punya harga, kemudian ada permintaan, ada jumlah penawaran. Ketika harga 4.500, permintaannya 175, penawaran 225. Kemudian harga turun menjadi 4.000, jumlah permintaan naik 200, jumlah penawaran turun 200. Ingat hukum permintaan dan hukum penawaran, apabila harga naik maka jumlah permintaan akan turun, atau sebaliknya, jika harga turun permintaan akan naik. Sementara kalau hukum penawaran, apabila harga turun maka jumlah penawaran juga akan ikut turun. Maka dari tabel ini bisa kita lihat di mana yang jumlah harganya, jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta sama. Berarti itu berada di harga 4.000. Jumlah yang diminta 200, jumlah yang ditawarkan juga 200. Maka keseimbangannya kalau berdasarkan tabel kita lihat ada di 4.000 dengan harga dengan jumlah permintaan 200 dan jumlah penawaran juga 200. Oke, jika kita bentuk dia dalam bentuk kurva, maka dia akan terlihat seperti ini. Coba lihat bentuk kurvanya. Ini kurva penawarannya. Kurva penawaran selalu mendekati titik 0, kemudian kurva permintaan itu menjauhi titik 0. Maka ada di sini perpotongannya, perpotongan antara garis kurva penawaran dan kurva permintaan. Inilah nanti yang disebut dia sebagai titik keseimbangan. Ada hitam di sini, itulah nanti dia disebut sebagai harga keseimbangan. Di mana harganya 4.000, jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta itu sama-sama 200 unit. Jadi kesimpulannya, harga keseimbangan adalah suatu harga di mana jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau jika kita buatkan dalam bentuk persamaan, PD sama dengan PS atau harga permintaan sama dengan harga yang ditawarkan, atau jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kita lanjut, kita masuk ke contoh. Harga keseimbangan diketahui ada fungsi permintaan QD sama dengan 20 kurang 3P. Fungsi penawaran QS sama dengan 10 tambah 2P. Hitunglah harga dan jumlah keseimbangan dan gambarkan kurvanya. Maka kita pakai di sini karena yang diketahui fungsi Q, kita gunakan persamaannya QD sama dengan QS. Kita masukkan angkanya. QD tadi 20 kurang 3P sama dengan 10 ditambah 2P. Hasilnya kita dekatkan yang sama. 2P yang punya variabel 2P dengan 3P. Kita ambil dia yang positif, karena di sini 2P positif, maka 2P yang kita keluarkan. 2P min 3P pindah ke sebelah, berarti lambangnya menjadi positif. 2P tambah 3P sama dengan 20. Ini di sini 10 pindah ke sebelah. Ini positif, maka pindah dia menjadi negatif. 20 kurang 10. 2 tambah 3 berarti 5P sama dengan 10. 20 kurang 10, 10. P sama dengan, ini 5-nya variabelnya kita jadi pembagi, dia 10 dibagi 5, maka P sama dengan 2. Harga keseimbangan adalah 2. Setelah kita dapatkan tadi P-nya 2, maka kita masukkan ke dalam rumus tadi, ke dalam fungsi. Fungsi tadi ada QD sama dengan 20 kurang 3P atau QS sama dengan 10 tambah 2P, sama nanti hasilnya. Kita pakai saja yang QD. Maka QD sama dengan 20 dikurang 3P. Berapa tadi P-nya? P-nya 2. Maka P-nya kita ganti jadi 2. Sudah, P-nya kita ganti menjadi 2. Sehingga di sini hasilnya menjadi 20 kurang 3 kali 2 sama dengan 6. 20 kurang 6, Q sama dengan 14. Maka harga dan jumlah keseimbangan di sini titiknya ada di 14,2. Ada di 14,2. Jadi perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran itu ada di 14,2.
Kita buat sekarang bagaimana membuat kurva permintaan dan kurva penawarannya. Kita buat perhitungan sebagai berikut. Dari kita punya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kita anggap kurva permintaan kita fungsinya 20 kurang 3P, kita pakai asumsi jika Q sama dengan 0 atau jika P sama dengan 0. Maka didapat nanti hasil titik untuk kurva permintaannya. 3P sama dengan 20. Kenapa 3P sama dengan 20? Di sini Q-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 20 kurang 30. Habis 0-nya, kita keluarkan tinggal 20 kurang 3P. 3P-nya yang kita pindahkan ke sebelah, maka diperoleh hasil P sama dengan 20 dibagi 3 sama dengan 6,7. P sama dengan 6,7 berarti jika P-nya yang 0, maka Q-nya sama dengan 20. Kenapa Q-nya sama dengan 20? Di sini dia. QD sama dengan 20 kurang 3P. Jika P-nya 0, 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti 20 kurang 0 hasilnya 20. Maka kurva permintaan sama dengan 20,6,7. Kenapa? Karena titik koordinat itu Q, P. Dalam sumbu matematika itu X, Y. Sementara kalau di ekonomi itu ada Q, P. Kemudian kurva penawarannya, ini kita lihat QS sama dengan 10 tambah 2P. Jika Q sama dengan 0, tetap kita pakai asumsi jika Q sama dengan 0, maka 2P sama dengan min 10. 2P-nya pindah. 2P-nya positif, maka 10 yang pindah ke sebelah. Berarti 2P sama dengan min 10. P sama dengan min 10 dibagi 2. Dari mana 2-nya? Dari variabel P. Kemudian P sama dengan min 10 bagi 2 sama dengan min 5. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 10. Karena 2 dikali 0 hasilnya 0. 10 tambah 0 hasilnya 10. Maka titik koordinat untuk kurva penawaran adalah 10, negatif 5. Q-nya 10, P-nya negatif 5. Oke, kita lanjut sehingga bentuk kurva keseimbangan yang kita peroleh nanti itu hasilnya akan seperti ini. Jadi dia, boleh kalian lihat, ini kurvanya, garis vertikal itu P, garis horizontal itu Q, titik keseimbangan tadi harga keseimbangan 14,2, sementara kurva permintaan itu ada di 20,6,7. 20 Q-nya, kemudian 6,7 P-nya. Jadi kita tarik garis lurus dari sini kemari, dia menjauhi titik 0, kemudian kurva penawaran 10,5. 10 Q-nya, kemudian P-nya min 5. Kalau kita tarik terus sampai ke bawah, ini kita peroleh dia garisnya akan jumpa di min 5 atau negatif 5. Sehingga selesai kurva untuk harga keseimbangan kita atau titik equilibrium di permintaan dan penawaran. Semoga bisa dipahami karena ini akan keluar di soal ujian kita. Terima kasih.